Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kami boleh ada di hari yang kelima di bulan Desember 2023. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Banyak hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami yang kadang membuat ketegangan dalam hubungan-hubungan kami dengan sesama kami ya Tuhan. Kami mau belajar dari firman supaya hidup kami terus terjalin hubungan yang baik. Ketika ada ketegangan, ada pengampunan di dalamnya. Inilah kami ya Tuhan yang hendak belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini dalam kitab Mazmur 85 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 85 ayat 5 dan ayat 6 tertulis begini dalam Alkitab. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Demikian dua ayat yang hendak kita renungkan di hari ini, dan tema renungan kita, pengampunan tanpa sakit hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah melaksanakan karya pengampunan kepada manusia tanpa sakit hati, tanpa dendam ataupun amarah yang terselubung. Ada banyak peristiwa tentang tindakan pengampunan manusia, tetapi di ujung dan belakangnya masih tersimpan dendam. Kita ingat ketika Firaun mengizinkan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, seolah-olah Israel menerima pengampunan dari Firaun. Tapi saat umat itu terjepit di tepi laut Teberau, maka Firaun dan segala pasukan berkudanya mengejar umat itu. Firaun melepaskan Israel, bukan karena mengampuni, tapi terdesak atau terpaksa, tidak dengan tulus hati. Kita ingat juga ketika Haman ditugaskan Raja Asweros untuk mengenakan pakaian kebesaran dan mengarak Mordekai ke seluruh lapangan kota. Seolah-olah Haman telah mengampuni Mordekai, padahal dalam hati Haman bergolorak api dendam untuk menyulahkannya di tiang gantungan. Seperti Firaun, Haman, demikian juga Absalom ketika mendengar bahwa adiknya Tamar diperkosa Amnon. Sesudah peristiwa itu ia mengundang perjamuan anak-anak raja. Absalom dan Amnon juga hadir di situ, seolah-olah para anak raja hidup rukun dan memaafkan. Padahal hati Absalom penuh dendam untuk membunuh Amnon. Banyak kisah tentang pengampunan, tetapi di dalamnya ada sakit hati dan dendam, sehingga bukan menjadi perdamaian, tetapi pembalasan dendam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 85 ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Seruan doa ini dijawab oleh pengampunannya tanpa sakit hati, dendam, atau pembalasan melalui karya Tuhan Allah yang agung. Itulah karya Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang janji-janji dan penggenapannya kita renungkan di minggu-minggu Advent ini. Ada beberapa kisah dalam Alkitab tentang bagaimana karya pengampunan tanpa sakit hati di bawah terang pengampunan Tuhan Allah di dalam Kristus. Di antaranya kisah bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, sekalipun mereka telah mereka-rekakan yang jahat padanya, tapi dia memandang bahwa Tuhan Allah telah mereka-rekakan yang baik kepadanya. Sehingga Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya, tetapi mengampuni dan memelihara mereka di Mesir. Demikian juga kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Injil Lukas, di mana orang Samaria tidak mendendam kepada masyarakat Yahudi dengan diskriminasi yang mereka terima selama berabad-abad. Tetapi ketika melihat orang yang dirampok itu, justru hati orang Samaria tergerak oleh belas kasihan dan menolongnya.
Hari ini, keluarga Kristen, kita diingatkan untuk hidup dalam pengampunan sejati, tanpa memelihara dan membiarkan sakit hati atau akar pahit terus berakar dalam diri. Dengan demikian, sebagai keluarga Kristen kita akan hidup rukun dan damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang pengampunan. Pengampunan yang tulus, seperti yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Anak-Mu, Yesus Kristus, menebus kami tanpa syarat. Kami bertekad dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hidup mengampuni, saling mengampuni satu dengan yang lain, tanpa dendam, tanpa menyimpan akar pahit. Itulah kekuatan. Karena tidak akan pernah ada masa depan tanpa pengampunan. Tuhan, kami mohon Engkau yang terus memberkati kami. Jemaat Gemi Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27. Dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, kami mohon selalu diberkati. Pelayan-pelayan khusus yang ada diberkati. Penatua Diaken kolom 1 sampai kolom 27. Penatua Bipra yang ada diberkati. Komisi kerja, komisi kategorial, kelompok pelayan lansia, KPPJ, penasehat BPMJ, kostor, pegawai, badan pekerja majelis jemaat yang ada, para pendeta yang ada, Tuhan Engkau berkati kami untuk terus bekerja, untuk terus melayani. Terima kasih Tuhan. Semua yang setia mengikuti program ini, baik Jemaat Gemi Maranatha Selatan, maupun dari luar Jemaat Maranatha yang setia, Tuhan Engkau yang terus memberkati kami. Ketika ada pergumulan-pergumulan kehidupan kami, ketika ada hubungan yang retak, ketika ada orang yang membuat kami sangat tersakiti, kami mohon kasih karunia-Mu memampukan kami untuk mengampuni tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini dengan bertekad untuk hidup sebagai orang yang telah Engkau ampuni, untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, demikian Renungan Harian Keluarga edisi hari ini di Selasa 5 Desember 2023. Ikuti terus Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati dengan program ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami. Dan kritik serta saran yang konstruktif kami akan terima dengan senang hati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.